biasanya cengbeng itu berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur atau almarhum almarhumah dari keluarga orang Chinese yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi biasanya untuk cengbeng sendiri, keluarga Chinese itu biasanya pergi ke pemakaman untuk menghormati, istilahnya seperti itu. Jadi untuk menghormati jasa para leluhur, kemudian jasa dari almarhum almarhumah yang telah meninggal, seperti itu sih biasanya. Dan itu biasanya dilakukan tanggal 4 April. Ya, pas cengbengnya ya. Dan itu 1 minggu sebelum dan 1 minggu sesudah atau gimana bang? Biasanya itu penanggalannya itu sesuai dengan keluarga sendiri. Jadi pergi ke tempat pemakamannya itu sesuai dengan keluarga sendiri, bisanya kapan. Tapi biasanya jeda waktunya itu 1 minggu sebelum atau 1 minggu sesudah, misalnya seperti itu. Tapi puncaknya tersendiri di tanggal 4 April ya bang ya? Ya, untuk tahun ini di tanggal 4 April. Nah biasanya kalau cengbeng ini apa saja sih ritualnya bang? Apa peralatan yang dibawa biasanya bang? Ritualnya sih seperti doa biasa sih di pemakaman. Jadi tradisi Chinese sendiri biasanya kita membawa sesajian seperti buah-buahan, kemudian makanan, dan kemudian biasanya juga ada yang namanya dupa, kemudian lilin untuk sembayang, kemudian biasanya ada juga kimchua atau sebutan lainnya itu kertas emas seperti itu. Nah, biasanya yang secara umum sih seperti itu untuk Nah, sembayangnya. nah kalau himbauan lah bang, himbauan kepada masyarakat yang umat Chinese, apa himbauannya dalam penyelenggaraan upacara cengbeng ini di masa Covid bang dari vihara sendiri bang? Oh, himbauan untuk umat kita sendiri ya, kita himbau supaya jangan berkerumunan, kemudian tetap memakai masker walaupun kita memang hanya keluarga sendiri yang pergi untuk ke pemakaman, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah, seperti itu sih. Dan kalau pemakamannya kalau di Kota Medan tersendiri bang, itu biasanya di pemakamannya di mana-mana aja ya bang? Biasanya ya itu tergantung dari keluarga sih, tapi kebanyakan sih ada di Tanjung Morawa. Iya, tapi itu balik lagi ke keluarga sendiri, pemakamannya itu disemayamkan di mana, seperti itu. Tapi apakah ada himbauan dari vihara agar upacara ini alangkah lebih baiknya dilakukan di rumah atau gimana bang? Kalau dari vihara kita sendiri ya, jikalau memang mau melakukan ritual cengbeng ya, kalau bisa kita himbau ya kita lakukan di rumah sendiri. Tapi kalau memang mau datang ke vihara untuk sembahyang, kita perbolehkan, cuman sesuai dengan protokol kesehatan juga. Nah, seperti itu. Nah kalau event bang, biasanya Biasanya kalau di Vihara Mahavihara Maitreya sendiri itu ada penulisan jasa pahala, pelimpahan jasa pahala di Mahavihara Maitreya. Itu biasanya pas cengbeng. itu ritualnya gimana bang deskripsinya? Oh, kalau ritual sendiri di cengbeng itu dia penulisan pelimpahan jasa pahala. Biasanya pas hari hanya pas cengbengnya kita lakukan doa. Jadi biasanya doa itu kita lakukan dari pihak internal, jadi membaca doa untuk para leluhur almarhum yang mau dilimpahkan jasanya, seperti itu. Jadi untuk pelimpahan jasa ini nanti apakah ada pengetatan protokol kesehatan, artinya pembatasan kuota gitu? Untuk pembatasan kuota seharusnya ada. Kenapa? Karena kita juga bisa dibilang mengikuti prokes dari pemerintah. Nah, jadi kita himbau umat-umat yang memang mau datang ke vihara untuk sembahyang, kita himbau tetap mematuhi protokol kesehatan ya, sesuai dengan yang dihimbau oleh pemerintah. Nanti dibatasi kuotanya berapa bang? Kuotanya kita batasi mungkin bisa dari 100% kita batasi hingga 30% kuotanya. Biasanya berapa orang ya bang untuk pelimpahan jasa? Biasanya tergantung sih.
Biasanya mungkin bisa sampai 100 orang kalau sebelum COVID ya. Jadi mungkin ini kita mungkin bisa batasi mungkin cuma 30% ya. 30 orang gitu lah bang ya. Nah, seperti itu untuk kita doa bersama. Tapi untuk tahun ini sih kita melakukan hanya pihak internal saja. Oke, hanya pihak internal vihara yang melakukan ini bang ya. Iya. Oke, itu nanti dimulai dari jam berapa ke jam berapa ya bang? Biasanya itu kita ada dari pagi, siang, sama malam sih. 3 kali itu bang ya. Sembahyangnya, iya. Oh berarti pelimpahan jasa ini ada 3 kali sembayang. Kita doakan seperti itu. Oke, dibagi-bagi partnya bang ya. Iya. Oke. Boleh nama bang sama atribusi bang sebagai apa? Saya Diki sebagai pengurus Mahfira Maitreya.